Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan nama kelompok Solid Buddies ingin mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat dalam mata kuliah PBO. Di sini kami membuat aplikasi untuk menampilkan suatu nilai rata-rata pada rapot dan juga bisa menampilkan peringkat pada setiap kelasnya. Langsung aja, saya Ratu Mutmainah beserta rekan-rekan saya ada Selma Reta Nurani dan Muhammad Hafiz Albani. Saya akan menjelaskan beberapa fitur yang telah kami buat. Di sini ada fitur untuk menginput data siswanya, untuk input nilainya, lalu di sini akan menampilkan data yang telah kita input akan dikeluarkan di sini, lalu ada rata-rata untuk setiap kelasnya dan juga bisa menampilkan peringkat pada setiap kelasnya. Saya akan mencontohkan misalnya suatu nama. Di sini format tempat tanggal lahirnya kita menggunakan nama kota, koma, spasi, lalu tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Ini untuk jenis kelaminnya kita ada 2 pilihan. Lalu untuk agama kita pilih, dan untuk saya akan menginput data untuk di kelas 1. Sebelumnya saya sudah membuat beberapa data siswa. Saya sudah menginput beberapa data siswa untuk setiap kelasnya. Seperti yang bisa dilihat untuk database-nya. Saya akan mencontohkan, misalnya saya akan menginput masing-masing mata pelajarannya. Setelah itu saya akan mengeklik input nilai, lalu dia akan mengeluarkan option seperti ini, input berhasil, lalu kita klik OK. Kita cek di localhost-nya apakah sudah masuk data siswanya yang baru diinput. Nah, ini sudah masuk ya, tadi dulu untuk di kelas 1. Selanjutnya kita akan menampilkan data pada setiap kelasnya. Misalnya kelas 1 kita pilih data. Nah, maka dia akan menampilkan data-data siswa pada kelas 1 berikut dengan nilai-nilainya. Lanjut, untuk kelas 2 kita pilih data. Nah, ini juga dia akan mengeluarkan data-datanya. Kelas 3. Nah, seperti ini ya. Lalu kita mau ngecek nih rata-rata pada setiap kelasnya. Kita langsung aja klik rata-rata. Maka pada setiap kelas akan menampilkan rata-ratanya seperti ini. Dan kita ingin tahu juga di setiap kelas siapa sih peringkat paling pertama. Kita akan mengurutkan dari ascending, dari descending ke ascending, yaitu dari terbesar lalu terkecil. Misalnya kelas 1 kita lihat. Nah, ini peringkat 1 sampai peringkat 4. Lalu kelas 2-nya ini peringkatnya. Dan ini untuk kelas 3-nya ini peringkatnya. Seperti itu. Lalu kita ingin ada data atau ada sesuatu hal yang ingin dihapus nih. Kita kan repot nih ngapus satu kayak gini kan. Langsung aja kita klik ini, dia akan menghapus semua data yang ada di sebelah sini. Lalu juga kita ingin menghapus data misalnya di kelas 3, langsung aja kita pilih delete data. Nah, maka dia akan mengeluarkan di option seperti ini, data berhasil dihapus. Lalu kita klik OK. Kita klik pada database-nya apakah benar sudah terhapus untuk data di kelas 3-nya. Nah, ini sudah terhapus ya. Hanya tersisa data-data siswa pada kelas 1 dan kelas 2 saja. Nah, setelah itu, misalnya kita ingin menginput nilai lagi nih, masing-masing nilai atau masing-masing data, tapi masih kosong kayak gini, kita langsung aja klik misalnya input nilai, maka dia akan menampilkan di option seperti ini, masih ada kolom yang kosong. Kita contohkan ya.
saya lupa nih untuk menginput nilai pada penjas, lalu kita klik input nilai langsung. Nah, dia akan memunculkan seperti ini, masih ada kolom yang kosong, jadi semua harus terisi dulu. Lanjut, saya misalnya klik ini, input data sudah berhasil ya. Lalu saya mau klik untuk di tempat tanggal lahirnya nih, kan tadi formatnya harus nama kota, koma, spasi, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Misalnya kita memasukkannya dengan huruf, contoh 14 Maret 2001. Maka J optionnya akan mengeluarkan format tempat tanggal lahir harus nama kota, koma, spasi, tempat tanggal lahir, bulan, dan tahun. Kita ubah lagi dengan yang benar. Nah, ini sudah bisa ya. Nah, selanjutnya kita ingin menghapus semua data untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Langsung aja, misalnya kelas 1 saya hapus data-datanya, kelas 2 juga saya hapus. Tadi kelas 3 kan sudah dihapus. Kita cek di localhost apakah semua data sudah terhapus. Nah, jadi data pada database sudah kosong ya. Ini juga langsung aja kita hapus semua. Nah, seperti itu penjelasan fitur dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan logika dari fitur tersebut. Oke, yang pertama ini ya seperti biasa, ini GUI, ada JPanel, JText, JTable, dan lain-lainnya. Oke, langsung saja ke logika fiturnya. Yang pertama ini input nilai btn.actionlectioner ya, seperti itu metodenya. Apa maksud ini? Jadi kalau misalnya ada kolom yang kosong, dia akan masuk ke sini dan dia akan mencetak masih ada kolom yang seperti ini. Misalnya nih, saya kosongin, jadi seperti ini. Ya, terus selanjutnya pattern .compile A sampai Z kecil, A sampai Z besar, tambah ya ini /d/dd/dd. Itu maksudnya huruf harus dari A sampai Z kecil atau A sampai Z besar, dan format ini adalah format TTL. Format TTL itu harus berbentuk 2 angka strip, 4 angka. Yang 2 ini tanggalnya, dan ini bulannya, dan ini tahunnya. Seperti ini. Jika misalnya kita nggak sesuai dengan ini, dia akan masuk ke if sini, pentung matchup.find, dan dia akan mengeluarkan notif seperti ini, format TTL, nama kota DD MY. Saya demokan saja langsung kerjanya bagaimana. Misalnya di sini kita tulis 149, dia akan enggak, saya isi dulu terlebih dahulu. Nah, dan saya akan menginput. Nah, dia akan mengeluarkan notif format TTL nama kota DD MY. Ini salah karena tanggalnya ini harusnya 2 angka, nggak boleh lebih dari 2 angka. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini database-nya seperti biasa. Nah, lalu ini misalnya berhasil, berarti SQL-nya itu nggak error. Tapi kalau misalnya dia masuk ke input gagal sini, berarti SQL-nya itu ada yang error. Cara ngeceknya itu di phpMyAdmin yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Selma. Oke. Nah, kalau ini untuk menampilkan data kelas, pilih data BTN. Ini kelas ini cuman pernyataan aja, misalnya kalau kita milih kelas 1, kelas 2, dan sebagainya. Saya langsung demokan saja seperti ini. Kalau misalnya kelas 1, dia akan munculkan ini. Kalau
kelas 2 jangan berulang ini. Kalau kelas 3 dia akan memunculkan data ini. Oke, selanjutnya ini seperti biasa ukur-ukurannya yang pernah kita pelajari di bab komponen GUI bagian 2 kalau nggak salah ya. Lalu ini adalah menghapus data kelas. Jadi kalau misalnya dia masuk ke kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, ayo saya langsung demokan saja. Ini misalnya saya contohnya satu aja ya, misalnya ini nih ya, saya delete. Nah, data berhasil dihapus. Nah, kurang lebih seperti itu cara kerjanya dan logikanya yang ada di sini. Nah, kalau else ini berarti dari database-nya itu kalau nggak salah itu berarti belum dihapus. Tapi kalau misalnya dari database ada dihapus, dia bakal ngeluarin ini data berhasil dihapus. Nah, selanjutnya ini maksudnya get rata-rata gtn dot add listener. Ini maksudnya ini. Jadi komanya itu kita minimal di belakangnya tuh ada 2 angka. Maksudnya langsung saya demokan. Misalnya nih ya, saya pilih kelas 1 lalu saya rata-rata. Bisa langsung semua. Nah, ini nih maksud dari tersebut. 76,93 2F. Nah, 2F ini maksudnya itu rata-ratanya itu minimal 2 angka di belakang koma. Nah, ini kelas 3 tadi kenapa kayak gini? Karena tadi sudah saya hapus datanya. Nah, selanjutnya ini untuk menghapus isi kolom. Menghapus isi kolom itu maksudnya ini. Nah, itu cara kerjanya gini. Nih. Nah, begitu. Nah, kurang lebih ini logika dari itu tersebut. Nah, sekarang untuk mengambil peringkat kelas. Jadi peringkat kelas itu jadi seperti ini ya. Saya langsung demokan saja. Misalnya kita di sini kita lihat peringkat kelas 1 siapa. Nah, si Baby, si Yuni, Muhammad dan seterusnya. Jadi peringkat satunya itu si Baby. Kalau si kelas 2 karena dia cuma ada satu data makanya dia yang jadi peringkat satunya, dan kurang lebih codingannya kayak gini. Ini untuk set text itu jadi kita buat nulis. Nah, ini kayak seperti biasa lah buat pernyataan. Kalau misalnya kelas 1 dimasuk ini nanti ngelup dan dia bakal ngurutin dari nilai yang terbesar hingga terkecil ya, sama 2 dan ketiga. Oke. Lalu ini kurang lebih ininya enkapsulasi yang pernah ada di pelajaran yang pernah kita pelajari di PBO di materi materi kalau nggak salah inheritance ya. Ini kurang lebih ini getter setter dan ini parameternya gitu. Misalnya ini string in double deals. Ini sudah kita pernah pelajari pertemuan yang kesekian kalinya. Oke, baiknya selanjutnya database akan dijelaskan oleh Selma. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian database-nya. Yang pertama di line 14 itu ada publish statistik siswa. Itu fungsinya untuk membuat tabel yang berisikan nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, kelas, dan beberapa nilai yang akan dihitung nantinya. Lalu di line 22 di situ nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan agama menggunakan tipe data string. Lalu kita membuat tipe data integer untuk kelasnya, dan untuk nilai-nilai yang akan diinput nanti akan bertipe data double. Next. Lalu selanjutnya di line 14 ada public static object dengan array 2 dimensi untuk
mengambil semua data siswa berdasarkan kelasnya, dimulai dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Lalu setelah diambil data-datanya, akan membuat total yang sudah dimasukkan, total siswa yang sudah dimasukkan, dengan membuat array 2 dimensi, lalu dijadikan tabel. Next, ke bawah, ke metode selanjutnya. Nah, di situ ada public static double get rata-rata. Nah, ini fungsinya itu untuk mengambil rata-rata berdasarkan kelasnya. Di bagian while itu di line 119, jadi nilai-nilai yang sudah di-input itu ditambah terus dibagi banyaknya data. Karena datanya ada 7, jadi next ke bawah sedikit. Nah, jadi nilai-nilai yang sudah di-input tadi dibagi banyaknya data, yaitu 7. Terus dibagi lagi sama total arraynya. Terus ke bawah. Nah, selanjutnya ini untuk mengambil peringkat yang sudah di rata-ratakan tadi. Jadi nilai yang sudah dirata-ratakan tadi akan mengeluarkan peringkat berdasarkan kelas. Jadi lihat text table. Nah, terakhir di line 191 itu ada publish static boolean delete all. Itu fungsinya untuk menghapus semua data berdasarkan kelas. Jadi semua data yang sudah diinput dari mulai nama, tanggal lahir, dan nilai-nilainya itu bakalan terhapus jika kita mengklik fitur delete all yang ada di aplikasi tersebut. Jadi data itu semua akan terhapus berdasarkan kelasnya. Sekian penjelasan database-nya. Sekian juga dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.